Anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio melaporkan 7 media yang dianggap telah mencatut namanya ke Dewan Pers Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Didampingi kuasa hukumnya, Eko Patrio ditemui langsung Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Kemudian mereka menggelar rapat tertutup selama 1 jam di gedung Dewan Pers. Usai melakukan rapat tertutup, Eko Patrio yang mengaku lulusan sarjana jurnalistik ini mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari Ketua Dewan Pers. Bahkan Eko juga mendapatkan buku saku wartawan. Menurut Eko, kedatangannya untuk melakukan silaturahmi dan berkomunikasi terkait kasusnya. Ia juga telah melaporkan media yang telah mencatut namanya tanpa melalui konfirmasi terlebih dahulu. Sementara Ketua Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 media yang dilaporkan Eko. 3 media merupakan Blogspot dan 4 media lainnya merupakan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Saya ingin masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak berkaitan dengan kasus saya, bagaimana berhadapan dengan media yang benar-benar jurnalistik, produk jurnalistik, dan mana media yang bukan produk jurnalistik. Dia harus pintar menyikapinya. Kami menyimpulkan dari 7 media yang diadukan adalah 7 media blogspot, artinya itu media sosial. Yang 4 itu adalah media abal-abal. Saya coba mengecek tadi secara cepat alamatnya, kemudian penanggung jawabnya, badan hukumnya, sebagian dari mereka down, tapi Satelit News itu ada permintaan maaf dimuat. Tapi Satelit News juga tidak memenuhi sebagai media. Nah, karena itulah Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi tanpa perlu lagi meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Karena kita juga akan mengecek di data-data Dewan Pers, kita akan keluarkan rekomendasi kepada pengadu untuk silahkan dibawa ke polisi, dilaporkan ke Joko Widodo bahkan sampai memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Polres Kulon Progo, Yogyakarta langsung mencabut surat edaran terkait penggunaan atribut perayaan Natal setelah mendapat teguran dari Kapolri. Surat edaran merupakan imbauan kepada para pemimpin perusahaan agar tidak memaksakan penggunaan atribut kepada karyawan. Kapolres Kulon Progo mengungkapkan surat tersebut dicabut meski belum disebarkan kepada pimpinan perusahaan. Surat itu belum saya sebar di perusahaan, hanya sebagai koordinasi saja untuk para kapolsek mengantisipasi dan mencegah upaya-upaya intoleransi maupun mencegah upaya dari ormas ataupun dari pihak tertentu yang mengalami situasi. Namun sesuai instruksi dari pimpinan, ya kita harus patuh dan taat, dan saya sudah mencabut surat edaran itu, dan memang sesuai instruksi dari Kapolri bahwa saya sebagai penegak hukum tidak tepat, seharusnya tidak tepat kalau menjadikan referensi fatwa itu menjadi sebuah hukum. Jadi kata itu nanti kita sebagai koordinasi dengan Kementerian Agama, KUP, dan instansi terkait. Nanti dia dari MUI sendiri yang khususnya kepada pimpinan perusahaan. Namun apabila ada ormas ataupun organisasi pembedaan yang langsung melakukan sosialisasi kepada pimpinan perusahaan ataupun pabrik ataupun usaha, hotel ataupun perempuan langsung kepada alamat masing-masing, tentunya ini tidak tepat, dan nanti saya akan melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Karena yang boleh melakukan upaya sweeping razia dan main hakim sendiri tidak boleh masyarakat, hanya oleh penegak hukum saja. Menyusul adanya surat edaran tersebut, Presiden Joko Widodo hari Senin langsung memanggil Kapolri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden menegaskan agar Polri menegakkan hukum positif.
Presiden telah memberikan arahan untuk Polri selalu berprinsip berpegang pada hukum yang berlaku. Karena hukum yang berlaku itulah yang menjadi landasan untuk Polri mengambil sikap. Maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kapolres di Bekasi maupun di Kulon Progo kalau nggak salah ya, yang kemudian menyikapi secara berlebihan karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif. Hukum positif kita adalah undang-undang, PP, Perpres, kemudian Kepmen dan seterusnya termasuk keputusan Kapolri sendiri. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi pegangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan kepada jajarannya untuk menindak ormas yang melanggar hukum. Saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang melaksanakannya dengan cara tangkap dan proses, karena itu pelanggaran hukum. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan sosialisasi, tapi datangnya rame-rame, membuat rasa takut. Ini juga harus kita larang, kita tertibkan. Silakan sosialisasi, tapi gunakan cara-cara yang baik, orang takut. Bisa menggunakan media, ya. Bisa menggunakan undangan, karena ada majelis ulama Indonesia, cabang-cabang, undang mungkin ya. Kemudian yang tidak boleh kalau ada pemilik yang memaksa karyawannya harus menggunakan atau provisi berkelas dan dipaksa kalau nanti kalau tidak dilarang akan dipecat. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Nah, sekali lagi saya nanti akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa tolong juga dipertimbangkan asas toleransi kebinekaan Indonesia ini. Dan kepada rekan-rekan yang dari saya dipertimbangkan supaya fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa haram penggunaan dan ajakan serta pemaksaan atribut keagamaan non-muslim. Tim TV One mengabarkan. Polres Kulon Progo, Yogyakarta langsung mencabut surat edaran terkait penggunaan atribut perayaan Natal setelah mendapat teguran dari Kapolri. Surat edaran merupakan imbauan kepada para pemimpin perusahaan agar tidak memaksakan penggunaan atribut kepada karyawan. Kapolres Kulon Progo mengungkapkan surat tersebut dicabut meski belum disebarkan kepada pimpinan perusahaan. Surat itu belum saya sebar di perusahaan, hanya sebagai jalur koordinasi saja untuk para kapolsek mengantisipasi dan mencegah upaya-upaya intoleransi maupun mencegah upaya dari ormas ataupun dari pihak tertentu yang ingin memperbaiki situasi. Lalu sesuai fungsi dari pimpinan, ya kita harus patuh dan taat, dan saya sudah mencabut surat edaran itu, dan memang sesuai instruksi dari Kapolri bahwa saya sebagai penegak hukum tidak tepat, seharusnya tepat kalau menjadikan referensi fatwa seperti menjadi sebuah keputusan. Jadi
Bapak MUI kita sebagai bahan koordinasi dengan Kementerian Agama, dan seterusnya. Ini juga dari MUI sendiri yang mensosialisasikannya kepada pimpinan perusahaan. Namun apabila ada ormas ataupun organisasi kepemudaan yang langsung melakukan sosialisasi kepada pimpinan perusahaan ataupun pabrik ataupun usaha hotel ataupun pertokoan langsung kepada alamat masing-masing, tentunya ini tidak tepat, dan nanti saya akan melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Kalau yang boleh melakukan upaya sweeping razia dan main hakim sendiri, tidak boleh masyarakat, hanya oleh penegak hukum saja. Menyusul adanya surat edaran tersebut, Presiden Joko Widodo hari Senin langsung memanggil Kapolri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden menegaskan agar Polri menegakkan hukum positif. Presiden telah memberikan arahan untuk Polri selalu berprinsip berpegang pada hukum yang berlaku. Karena hukum yang berlaku itulah yang menjadi landasan untuk Polri mengambil sikap. Maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kapolres di Bekasi maupun di Kulon Progo kalau nggak salah ya, yang kemudian menyikapi secara berlebihan karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif. Hukum positif kita adalah undang-undang, PP, Perpres, kemudian Kepmen dan seterusnya termasuk keputusan Kapolri sendiri. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi pegangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan kepada jajarannya untuk menindak ormas yang melanggar hukum. Saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang melaksanakannya dengan caranya tangkap dan proses. Itu pelanggaran hukum. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan sosialisasi, tapi datangnya rame-rame, buat rasa takut. Ini juga harus terlarang kita lakukan. Silakan sosialisasi, tapi gunakan cara-cara yang baik, yang tidak membuat orang takut. Bisa menggunakan media, ya. Bisa menggunakan undangan, karena ada majelis ulama, sahabat-sahabat, undang, kemudian yang tidak boleh itu kalau ada pemilik toko misalnya dia memaksa karyawannya harus menggunakan atau habis itu kelas dan dipaksa kalau nanti kalau tidak akan dipecat. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Sekali lagi, saya nanti akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong dipertimbangkan masalah toleransi kebinekaan Indonesia ini dan kepada rekan-rekan yang dari ormas. Saya juga imbaukan supaya fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa haram penggunaan dan ajakan serta pemaksaan atribut keagamaan non-muslim. Tim TV One mengabarkan.